Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifati Wahyuni dari program studi Teknologi Laboratorium Medis kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai toksikologi serta pentingnya penjaminan mutu dalam pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan analisis toksikologi. Nah, sebelumnya kita mengenal dulu nih apa itu toksikologi klinik. Jadi toksikologi klinik ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari zat-zat yang dapat menimbulkan efek racun pada manusia, mulai dari cara zat tersebut masuk ke dalam tubuh dan mekanisme kerjanya, hingga dampak yang ditimbulkan serta penanganan akhirnya. Nah, dalam toksikologi klinik ini dikenal beberapa istilah penting, yaitu toksikan yang merupakan zat yang bersifat racun, dan juga ada keracunan, yaitu kondisi ketika zat toksik masuk ke dalam tubuh dan juga dalam jumlah tertentu sehingga menimbulkan gangguan kesehatan yang fatal. Dan juga ada yang namanya antidotum. Antidotum itu yaitu zat yang digunakan untuk menetralkan efek racun dalam tubuh. Nah, ruang lingkup toksikologi klinik ini meliputi identifikasi zat beracun, pemeriksaan laboratorium, interpretasi hasil, pemeriksaan pemantauan terapi, serta pencegahan dan juga penanganan kasus keracunan. Di Indonesia, penggunaan dan pengawasan bahan berbahaya diatur melalui berbagai peraturan pemerintah dan juga Kementerian Kesehatan untuk melindungi masyarakat dari paparan zat toksik. Nah, gejalanya itu tergantung jenis racunnya, namun secara umum dapat berupa mual, muntah, pusing, nyeri perut, sesak napas, penurunan kesadaran, hingga kematian pada kasus yang berat. Nah, berdasarkan lamanya paparan, keracunan ini dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, itu ada keracunan akut, yaitu paparan racun dalam waktu singkat dengan gejala yang muncul cepat. Contohnya itu keracunan pestisida yang dapat menyebabkan sesak napas dan juga gangguan saraf. Yang kedua itu ada keracunan subkronis, yang dimana paparannya itu berulang dalam jangka waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan, yang dimana kondisi ini dapat menyebabkan gangguan fungsi organ secara bertahap. Dan juga ketiga itu ada keracunan kronis, yaitu paparan dalam waktu yang sangat lama, bahkan bertahun-tahun. Contohnya itu paparan logam berat seperti timbal yang dapat menyebabkan kerusakan syaraf, gangguan ginjal, dan penurunan fungsi tubuh secara permanen. Nah, efek toksik yang terjadi pada berbagai organ tubuh maupun pada sistem syaraf dapat menyebabkan tremor, kejang, dan juga penurunan kesadaran. Pada hati sendiri dapat menyebabkan kerusakan sel hati, pada ginjal dapat menyebabkan gangguan filtrasi, pada paru-paru itu menyebabkan gangguan pernapasan, sedangkan pada darah dapat mengganggu pembentukan maupun fungsi sel darah itu sendiri. Nah, dalam laboratorium toksikologi terdapat pemeriksaan secara metode konvensional maupun metode modern. Nah, salah satu contoh metode konvensional adalah pemeriksaan asam salisilat, yang dimana pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya asam salisilat pada sampel. Prinsipnya adalah reaksi antara asam salisilat dengan pereaksi tertentu yang menghasilkan perubahan warna sehingga dapat diidentifikasi secara visual. Lalu sedangkan pada metode modern sendiri, identifikasi zat dapat dilakukan menggunakan instrumen yang lebih sensitif dan spesifik. Salah satunya itu adalah diazepam. Pada sampel klinis menggunakan metode kromatografi atau instrumen analitik lainnya, sehingga hasil yang diperoleh itu lebih akurat ketimbang yang konvensional.
Nah, selain itu toksikologi juga berperan dalam pemeriksaan keracunan pangan, yang dimana pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi adanya zat berbahaya atau kontaminasi pada makanan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Hasil pemeriksaan ini sangat penting untuk menentukan sumber keracunan yang dimana langkah penanganannya ini agar tepat dan sesuai dengan ketentuannya gitu. Dalam setiap pemeriksaan toksikologi terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil seperti kualitas sampel, lalu juga ada waktu pengambilan sampelnya, penyimpanan sampel, kondisi alat, dan juga kualitas reagen. Oleh karena itu, semua tahapan pemeriksaan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dari pra-analitik, lalu analitik, dan pasca analitiknya. Nah, pengolahan limbah hasil pemeriksaan juga harus diperhatikan, yang dimana limbah kimia dan biologis harus dipisahkan dan diberi label, disimpan dengan aman, dan dibuang sesuai ketentuan SOP agar tidak mencemari lingkungan maupun membahayakan petugas. Untuk menjamin keakuratan hasil dan juga pemeriksaan laboratorium ini harus menerapkan prinsip penjaminan mutu, yang dimana baik mutu internal maupun eksternal itu wajib diperhatikan. Penjaminan mutu bertujuan untuk memastikan nih bahwa hasil yang diperoleh ini tepat, akurat, dan juga dapat dipercaya. Nah, selain itu dilakukan pula verifikasi dan juga validasi pemeriksaan, yang dimana verifikasi bertujuan untuk memastikan nih metode dan alat bekerja sesuai spesifikasi atau tidak, sedangkan validasi itu bertujuan untuk memastikan metode yang digunakan itu benar dan juga mampu memberi hasil yang sesuai dengan tujuan pemeriksaannya itu sendiri atau tidak. Nah, sebagai kesimpulannya itu, jadi toksikologi klinik ini merupakan ilmu yang sangat penting dalam mendeteksi atau menganalisis dan juga menangani kasus keracunan. Pemeriksaan konvensional dilakukan dengan metode yang didukung oleh metode modern dan juga penjaminan mutu serta proses verifikasi dan validasi agar hasil pemeriksaan dapat dipercaya dan juga dapat dimanfaatkan sebagai langkah baik bagi pasien. Mungkin cukup sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.